Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kevin Faisal Abdallah dengan NIM F02199093. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia. Seringkali kita mendengar dengan istilah HRM atau Human Resource Management. Apa sebenarnya arti dari HRM itu? HRM adalah pendekatan strategis manajemen orang yang efektif yang bisa dilakukan di perusahaan maupun organisasi sehingga bisa membuat perusahaan atau organisasi tersebut mencapai keunggulan kompetitif. Hal tersebut dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tujuan strategis para pemberi kerja mereka. HRM sendiri terdiri dari perencanaan, kepegawaian, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bagian utama dari HRM adalah perencanaan. Pada bagian ini, job design dan perencanaan SDM strategis berlangsung. Sedangkan untuk unsur utama dari HRM adalah orang, organisasi, dan manajemen. Orang di sini merupakan aspek yang paling penting yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi maupun perusahaan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi tujuan-tujuan mereka dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Berbicara tentang tujuan, tujuan dari HRM sendiri adalah 1. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien. 2. Mengaitkan tujuan organisasi dengan tujuan individu. 3. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 4. Meningkatkan dan menjaga lingkungan kerja karyawan. Yang terakhir, menjaga dan meningkatkan hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan. Di dunia yang terus berubah ini, maka pekerjaan juga akan berubah. Perubahan-perubahan tersebut biasanya disebabkan oleh 1. Terjadi peningkatan tingkat kerja oleh orang-orang di daerah terpencil. 2. Peningkatan kuantitas proyek ekonomi yang berskala besar. Dan terakhir, perubahan generasi. Meskipun demikian, manajer SDM secara terus-menerus tetap menjaga tingkat efisiensi dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja mereka dengan cara melakukan penyelenggaraan program pelatihan karyawan dan program pengembangan karyawan. Selain sebab-sebab di atas, perubahan teknologi juga bisa memengaruhi pekerjaan. Dengan adanya teknologi, maka bisa juga terjadi revolusi dalam mengakses informasi. Perubahan semacam itu akan berdampak besar bagi perusahaan maupun organisasi, sehingga mereka harus mengubah struktur tenaga kerja mereka. Adanya perubahan struktur tenaga kerja mereka secara tidak langsung juga akan memengaruhi praktik MSDM pada perusahaan maupun organisasi mereka. Dari perubahan-perubahan di atas, maka tren-tren dalam MSDM juga akan berubah. Beberapa di antaranya adalah 1. MSDM akan berada pada lingkungan yang lebih dinamis dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Kedua, akan ada tujuan strategis dengan perspektif bahwa hubungan antara strategi organisasi dengan strategi individu akan dibuat. Selanjutnya, pengalihdayaan hubungan karyawan dan menciptakan tren pada pasar di mana jika setiap ada perselisihan di dalam perusahaan maupun organisasi, maka akan dikelola oleh perantara eksternal yang berkualifikasi baik. Selanjutnya, SDM harus lebih adaptif lagi dalam peramalan kebutuhan bisnis di masa yang akan datang dan meningkatkan return on investment. Yang terakhir, SDM di masa yang akan datang akan dapat memainkan banyak peran di dalam perusahaan maupun organisasi yang mereka tempati. Perusahaan juga harus memanfaatkan beberapa peluang agar dapat menjalankan tren-tren tersebut dengan baik dan efektif. Contohnya,
Perusahaan harus adaptasi jika ingin berinovasi. Perusahaan harus mengembangkan tingkat kepemimpinan mereka. Perusahaan harus melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar menghasilkan output yang produktif. 4. Perusahaan juga harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada karyawan-karyawan yang dimiliki. Dan yang terakhir, perusahaan harus merekrut karyawan yang berbakat. Kesimpulan, dari materi yang saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi, dapat dikatakan bahwa praktik MSDM menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan maupun organisasi-organisasi harus mau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan terjadi agar bisa bersaing dan bertahan di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan maupun organisasi harus memanfaatkan berbagai macam peluang agar bisa menjalankan tren dengan efektif dan baik. Ini tuh sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.